Shalom Jemaat GKI Gatestia. Hari ini renungan kita berjudul Iman, Ketakutan, dan Pendengaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, fokus kita adalah bagaimana merenungkan arti dari iman, ketakutan, dan pendengaran. Ada satu kisah seorang ibu. Pada suatu hari, ibu itu orang yang paling cerah, periang, penuh sukacita, dan dia seorang yang penuh dengan semangat. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang paranormal, dan paranormal itu menawarkan kepadanya supaya ia diramal tentang masa depannya dan kehidupannya. Ketika dia diramal tentang masa depan dan kehidupannya, ternyata hasilnya buruk. Sehingga mulai dari saat itu, ibu ini mengalami hati yang sangat sedih, penuh dengan muka yang murung, dan tidak ada sukacita dan hilang semangat. Karena apa? Karena dia mendengar tentang sesuatu yang diramalkan bahwa hidupnya akan mengalami masa depan yang buruk. Nah, saudara-saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita amati dalam hidup kita sehari-hari, dan apa yang ada di sekitar kita sangat mempengaruhi kehidupan iman kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 10 ayat 13 sampai ayat 21, khususnya ayat 17 dan ayat 14 berkata begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu kita amati secara baik. Yang pertama, iman timbul melalui proses mendengarkan firman Tuhan. Sangat jelas di sini, saudara-saudara, bahwa dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat. Bagaimana kita akan semakin kuat di dalam Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita buat agar iman kita tetap teguh. Yang pertama, iman kita tetap teguh melalui membaca firman Tuhan dengan disiplin. Yang kedua, melalui persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui menjaga kekudusan hidup dan juga jujur serta benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui segala peristiwa yang kita amati dalam kehidupan kita adalah juga satu maksud untuk Tuhan membentuk iman kita. Apakah itu penyakit? Apakah itu penderitaan? Apakah itu sesuatu yang memberikan semangat? Apapun di baliknya, ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, yang pertama tadi, iman timbul melalui proses mendengar firman Tuhan. Yang kedua, yaitu mendengar firman Tuhan melalui proses memberitakan Yesus Kristus. Iman kita akan semakin kuat dan semakin kokoh karena kita mendengar firman dan juga memberitakan Yesus Kristus. Apa inti dari firman tentang Yesus Kristus? Ada 5 hal. Yang pertama, Yesus Kristus lahir untuk kita. Yang kedua, Yesus Kristus mati untuk kita. Yang ketiga, Yesus Kristus bangkit bagi kita. Yang keempat, Yesus Kristus naik ke surga. Lalu yang kelima, Yesus Kristus akan datang kembali. Itulah inti Injil. Itulah inti firman yang kita dengar. Firman yang menguatkan kita dan yang meneguhkan kita. Saudara, hal yang sangat penting menjadi renungan kita bahwa iman dan mendengar firman Tuhan akan mengalahkan ketakutan. Iman dan mendengarkan firman Tuhan
pasti memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Saudara-saudara, saat ini apa yang sedang saudara takuti? Takut dengan COVID-19? Takut dengan berbagai suara-suara yang kita dengar tentang krisis ekonomi, tentang situasi yang sedang terjadi? Apapun bentuknya, saudara-saudara, tidak perlu takut. Sebagai orang percaya, kita punya iman, kita punya pengharapan, karena kita mendengar firman Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut, letakkan imanmu kepada Tuhan Yesus dan bergantung haraplah kepada Tuhan Yesus. Dengarlah firman-Nya setiap saat, Dia pasti memberkati kita. Shalom, haleluya.